Alhamdulillah pagi ini Abi ada yang temenin. Biasanya Elo. Nona Jakarta adalah Miss Jakarta. Representative of Jakarta. Jadi tugasnya membantu Gubernur DKI Jakarta untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan Betawi. Jadi menang nih. Jadi Tante Vena sekarang usianya sudah 50 tahun. Udah tua belum? Udah tua apa belum? Belum. Makasih sayang. Jadi, alhamdulillah. Jadi Tante Vena adalah mamanya. Siapa di antara kalian yang ingin jadi artis? Nah, siapa di antara kalian yang ingin jadi anggota DPR? Ini bagus. Dibeliin apa? Coba ada yang tahu? Mobil. Nggak cukup. Apa lagi nggak cukup? Saham. Belum ada saham waktu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai guys. Ini adalah pagi-pagi yang sangat pagi karena Mama akhirnya ikut nganterin Fania atau Bina ke sekolah bersama Dada. Superman. Jadi guys, hari ini aku menjadi bintang tamu menggantikan Feral Bramasta di sekolah Al-Izhar, sekolahnya ponakan aku yang namanya Kealif. Jadi aku akan menjadi guest star di kelasnya dan aku akan sharing mengenai bagaimana menjadi model dan menjadi public figure khususnya di bidang entertainment. Ini namanya sharing sama bocah-bocah ya. Kelas berapa ya Kealif ya? Kelas 4 apa 5? Kelas 5 kayaknya. Umur 10 tahun tuh kelas berapa ya? 4. Nah, jadi kita drop Fania dulu as usual di tempat drop. Kemudian habis itu kita directly langsung ke sekolah Al-Izhar. Jadi alhamdulillah pagi ini Abi ada yang temenin. biasanya elo. Hai Fenaya, gede-gede, cantiknya gede. Udah mulai macet nih guys jam segini. This is Jakarta. By the way, lapar ya, cantik lapar. Kalau berangkatnya udah jam 7 udah macet. Kalau berangkatnya sebelum jam 7 macetnya nggak terlalu kayak gini sih. Nah, kan aku dandan dulu, pakai alis dulu tuh. Tereng, alisku rata nggak? Kita kalau pagi-pagi berdua pakai alis juga. Abi mah enak, alisnya tebel. Nah guys, jadi ikutin ya keseruan aku nanti di Al-Izhar. Karena sebetulnya ini menggantikan ya. Aku nggak tahu deh, ini si bocah-bocah tahu aku apa enggak. Karena aku tuh kan zaman-zaman sinetron, zaman-zaman film, zaman-zaman bintang iklan. Jangan lupa saksikan terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe. Like, share, and comment. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di sekolah Al-Izhar. Tadinya Fania mau sekolah sini, tapi kayaknya udah penuh ya. Jadi rupanya kalau kita tuh harus 1 tahun sebelumnya, nggak boleh 6 bulan sebelumnya gitu guys. Nah, karena aku menggantikan posisinya Kak Feral, katanya Kak Feral lagi mandi, jadi aku langsung. Coba bener kan? masuk. Pak Busanil Arifin kan pendirinya. Oh, iya. Makanya namanya Perpustakaan Busanil Arifin tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Iya. ini punyanya Busanil Arifin. Iya. Bagus banget sekolahnya Nih guys. tuh namanya Tuh. Perpustakaan Busanil Arifin. Ada lapangan. Apa nih? Sepak bola. Sepak bola. Oh, bukan buat atletik nih. Tuh. Jadi guys, aku bingung nih ya, anak-anak nih bocah-bocah kenal aku nggak ya? Sementara nggak ada slide. Halo. Halo, Kelly. Iya. Oke, kamu keren banget kamu. Ini YouTube-nya Oti. Kamu keren banget kamu pakai seragam. Iya. Iya. Ini Feral wannabe. Feral wannabe. Kayaknya.
Ya. Guys, ini anak umur 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, kelas 5. Halo. Hai. Iya. Iya. Ini masuk ke YouTube dan ke TV nasional. Nama YouTube-nya Vena Melinda Channel. Vena Melinda Channel, nama YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ibu Vena, mamanya dari Kak Vero yang kalian tunggu-tunggu dari tadi ya. Nah, Kak Veronya insya Allah akan hadir kami video call. Kami saja nanti. Nah, sampai menunggu Bu Vena yang akan memberikan materi dulu, karena Bu Vena ini juga sebagai artis, kemudian model. Kalau kalian belum yakin, kalau saya sudah lagi waktu Bu Vena masih kaos, kan coba sih kaos Vena, lucu. Nah, ini sebelahnya ada Pak Ferry Irawan, beliau adalah suami dari Ibu Vena. Nah, ini kalian akan mendengarkan bagaimana tips and triknya, gimana sih supaya kalian percaya diri ketika nanti kalian diminta untuk memperagakan iklan, ya? Karena nanti tugas kalian adalah memeragakan iklan. Oke, iklan apa? Iklan apa? Nanti kamu jelaskan ya. Oke, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Tante Vena mohon maaf nih, kalian menunggu Vero kan? Oh, mau Vero apa Tante Vena? Tante Vena pengen memperkenalkan diri sekali lagi. Tante Vena namanya Vena Melinda. Jadi Tante Vena sekarang usianya sudah 50 tahun. Udah tua belum? Udah tua apa belum? Belum. Makasih sayang. Alhamdulillah. Jadi Tante Vena adalah mamanya Ferel. Ferel Bramasta. Siapa yang tahu Ferel Bramasta? Siapa yang suka nonton sinetronnya? Coba mana? Jadi dulu Ferel itu suka ikut Tante Vena kalau Tante Vena syuting, karena Tante Vena adalah dulu cover girl ya. Coba boleh diketik Bu Guru, Vena Melinda cover girl majalah Mode. Nggak ada fotonya. Dulu Tante Vena waktu itu masih muda banget. Nah, jadi Tante Vena memulai debut karirnya menjadi cover girl, majalah Mode. Nah, nanti ada gambarnya tuh, masih imut-imut. Nah, ini cover boy-nya. Nah ini nih, coba gedein Bu nih. Beda ya? Beda. Umurnya masih tetap, umurnya berapa? 22 tua banget. Umurnya 15. Kalau dilihat, kenapa beda? Karena waktu itu Tante Vena giginya masih jelek. Coba kasih lihat tuh, ya kan? Giginya jelek, giginya tebal. Tapi kenapa Tante Vena berani untuk ikut cover girl? Karena waktu itu Tante Vena pengen bikin orang tua Tante Vena bangga. Iya. Pengen bisa membantu orang tua untuk bisa jajan sendiri. Siapa yang dikasih uang jajan? Berapa uang jajannya? 100.000. Sehari. Keren. Berapa? 50. Nah, jadi dulu Tante Vena orang tuanya nggak bisa kasih jajan, jadi harus bisa cari uang jajan sendiri. Nah, jadi cover girl itu dibayar waktu itu tahun 1989. 9. Itu cuma 15.000 sekali syuting. Dan zaman itu 15.000 bisa beli Kentucky, bisa beli macam-macam ya. Nah, lanjut ya Bu, None Jakarta tahun 9. Nah, waktu itu cover girl Tante Vena nggak menang. Sedih kan? Sedih nggak kalau nggak menang? Nah, tapi
bilang Jangan lupa waktu menang gitu. nah, never give up, bener Kelly. Jadi Tante Vena langsung coba lagi ikut None Jakarta. Nih yang ini nih. Ini tahun 1992. Kenapa menang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa Cover Girl nggak menang? None Jakarta menang. Kenapa? Jakarta apa? None Jakarta adalah Miss Jakarta. Oh. Representative of Jakarta. Jadi tugasnya membantu Gubernur DKI Jakarta untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan Betawi. Jadi menang nih, juara 1. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tiba-tiba bisa menang? Nggak tahu. Karena apa? Indonesia. Iya, karena orang Indonesia benar. Karena orang Indonesia kita harus punya idealisme, harus punya nasionalisme. Jadi Tante Vena belajar. Tugasnya apa sih None Jakarta? Oh, harus bisa nari Betawi, belajar. Apalagi, oh bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Gimana caranya? Oh harus diet, apalagi sayang? Tante sampai sekarang bisa nari Betawi. Bisa, nari Betawi sampai sirih kuning. Jadi kalau nggak bisa nari Betawi, nggak bisa menang. Dan Tante Vena juara karena dari kecil selalu nurut sama mamanya Tante Vena. Kayak papa. Kenapa? Nggak kayak papa. Kalau papa kerjanya itu nangis waktu kecil. Nakal ya. Jadi beda. Kalau Papa Reza dia sukanya belajar, makanya dia jadi lawyer. Kalau Tante Vena suka belajar juga, makanya Tante Vena lulus sarjana ekonomi, tapi juga dunia keartisan tidak ditinggalkan. Salah satunya kenapa menang? Karena mau belajar. Jadi kalau kita jadi artis ataupun jadi public figure, yang paling penting bukan mukanya cantik atau ganteng, tetapi harus mau belajar. Karena orang cantik banyak, bener nggak? Iya. Orang handsome banyak. Siapa yang merasa handsome di sini? Nah, siapa yang merasa cantik? Coba sih nggak Jadi sayang, semua orang tuh bisa jadi juara. Setuju nggak? Yang penting punya niat atau punya jiwa atau mental pemenang nggak? Benar nggak? Nah sekarang Tante Vena nanya, siapa di antara kalian yang ingin jadi artis? Nah, siapa di antara kalian yang ingin jadi anggota DPR? Siapa yang pengen jadi presiden? Jadi kita harus punya cita-cita. Bener nggak? Kalau nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan. Nah, jadi Tante Vena kenapa menang? Karena Tante Vena belajar. Cover Girl nggak menang karena Tante Vena dulu giginya jelek, langsung ke dokter gigi, kawat gigi. Jadi harus mengupgrade diri. Benar nggak? Kekurangan yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Makanya Tante Vena suka ngaca. Ih, giginya jelek, harus ke dokter gigi. Ih, pipinya gemuk, harus sedikit makan makanan yang bergizi, jadi nggak makan sembarangan supaya badannya bagus, kulitnya bagus. Nah, waktu menang ini Tante Vena dapat uang 5 juta, gede nggak? Gede. Kalau kalian 5 juta kalau 5 juta, kalau sekarang dapat kayak 50 juta, gede banget. Dibeliin apa? Coba ada yang tahu? Mobil. Nggak cukup. Rumah apa lagi nggak cukup? Saham. Belum ada saham waktu itu ya. Emas belum kepikir. Jadi uang 5 juta Tante Vena kasih ke mamahnya Tante Vena. Semua. Kenapa dikasih? Karena kalau kita punya rezeki, orang pertama yang harus kita bahagiain siapa? Orang tua. Nah, setelah Tante Vena kasih 5 juta, tahun depan yang Tante Vena ikut Putri Indonesia. Putri Indonesia. Ada yang tahu Putri Indonesia? Ya, nggak tahu. Indonesia. Aku tahu. Tahu? Tugasnya apa Putri Indonesia? Aku tahu tapi lupa. Mewakili Indonesia ke Miss Universe. Miss Universe pageant. Ada Putri Indonesia tahun 94. Jadi Tante Vena banyak mau mencoba hal-hal baru. Setuju nggak? Setuju. Jadi kalian harus berani mencoba hal-hal baru. Nah ini nih Putri Indonesia yang mana ya tadi? Yang baju putih itu bawah. Nah itu. Oh yang ini. Iya. Ini ketemu dengan Ibu Tin, dengan Pak Harto, Presiden Republik Indonesia.
Jadi ini ada nih gambar-gambarnya. Tante Vena boleh mengikuti Miss Universe pageant waktu itu ada di Filipina. Kenapa Tante Vena menang 2 kali? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Karena mau belajar. Karena aku belajar dan mau bersama. Iya, apalagi? Iya. Iya, karena kalau kita jadi anak, gimana cara bikin bangga orang tua? Harus belajar di sekolah, benar. Harus apa? Punya prestasi di luar sekolah. Sekolah itu membentuk knowledge, membentuk ilmu pengetahuan. Tapi karakter kita dibentuk oleh orang tua dan sekolah. Nah, kalau itu seperti ini kegiatan positif nggak? Karena apa? Kita bisa datang ke sebuah negara lain, waktu itu di Filipina. Karena Tante Vena nggak ikut, jadi ketik ya Miss Universe tahun 1994. Yang lain karena ikut di acara Miss Universe, yang lain itu ngantri kalau ketemu Presiden Ramos. Tapi Tante Vena nggak perlu ngantri. Ada Miss Universe pageant 1994 di Filipina. Jadi yang lain harus ngantri ketemu presiden. Tapi Tante Vena tidak ngantri karena tidak ikut. Akhirnya jadi perhatian media di Filipina. Kok Indonesia nggak ikut? Yang lain-lain ikut. Dan ini Miss Universe yang menang dari India. Tuh, Tante Vena hanya menjadi observer. Observer itu hanya pengamat. Jadi nggak boleh ikut di atas panggung. Tapi yang ingin Tante Vena share dengan kalian, nih ya, buat yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, nanti kan kalian akan dewasa, bener nggak? Mau diisi apa masa mudanya? Mau diisi dengan kegiatan prestasi atau mau diisi hanya santai-santai di rumah? Prestasi. Nah, jadi kalau mau ikut kegiatan seperti ini, kalian tuh bisa ikut. Gimana caranya supaya confident? Supaya percaya diri? Kenapa? Nah, karena kalau ikut begini harus percaya diri. Percaya diri. Boleh dibuka YouTube ya, Ibu. Pemilihan Putri di Indonesia tahun 1994, ada nggak? Jadi kita dalam waktu 1 menit kita harus jawab pertanyaan jadi juri, nggak boleh salah. Nah itu harus ada confident, harus ada kepercayaan diri. Kalau salah juri langsung coret. Semudah itu, karena sebelum kita di atas panggung kita harus 2 minggu di grooming dulu. Di grooming itu dikumpulin dulu. Nah, seperti ini. Bukan ya, di ya. bahasanya mungkin ini ya, di karantina. Oh, di karantina. Jadi bukan di grooming, di karantina. Kalau grooming kayak pet ya. Pet shop ya, pet shop. Di karantina, iya betul. Nah, ini yang pertama nih. Ini Putri Indonesia yang pertama. Namanya Indira Sudiro. Nah, Tante Vena yang kedua nih di Indonesia. Jadi kita dikumpulin dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Nah, yang nomor 2 Tante Vena. Jadi ini sudah bertahun-tahun ya. Boleh dicepetin Ibu pasca saya. Ya. Nah, ini Tante Vena. Beda ya? Beda sedikit. Ini sekolah Vena. Iya. Ini masih Vena. Iya. Tahu dulu. Berarti kamu tapi masalahnya itu Papa masih kecil dulu. Karena bedanya Tante Vena sama Papa Reza bedanya jauh 10 tahun. Oke, silakan. Yang ini umur 20 berapa ya? 20-an lah. Ya, masih muda. Nah, jadi anak-anakku sekalian, setelah Tante Vena ikut Putri Indonesia dan menang lagi, dapat meskipun jadi observer, ikut Miss Universe pageant. Karena Miss Universe itu diselenggarakan tiap tahun di negara-negara yang berbeda. Ada sekitar sekarang 87 negara yang ikut. Apa keuntungannya jadi Putri Indonesia? Keuntungannya kita bisa promosi pariwisata Indonesia tanpa harus bayar. Gratis, karena apa? Begitu pemilihan, semua yang meliput adalah media seluruh dunia. Makanya dibilang Miss Universe. Sinetron yang pertama Bella Vista, boleh diketik. Nah, kenapa bisa main sinetron? Sementara orang-orang harus casting. Nah, siapa yang mau jadi pemain sinetron? Nah, jadi kalau jadi pemain sinetron itu mesti casting sayang.
Jadi harus dites dulu bisa acting. Ini apa Nah, ini ya? nih, Ini film ya? ini sinetron pertama Tante Vena, yaitu Bella Vista dan Tante Vena jadi peran utamanya. Dapat honor 6 juta per episode. Dikali langsung dibayar sekitar 20 episode. Ayo, berapa? 6 juta kali 20 berapa? Ayo, siapa bisa jawab dapat hadiah? 120 kita tepuk tangan dong. Boleh ditepukin Bu? Ya, pokoknya inilah sinetron salah satunya.